Ya, salam selamat pagi buat kita semua. Shalom buat anak mister yang ada di rumah. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya, walaupun masih kita melakukan pembelajaran daring atau online. Ya, kami juga menyapa buat orang tua kami. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang sedang melaksanakan aktivitas atau pekerjaannya, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap kita mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, untuk anak mister kelas 5 pagi ini kita masih membahas tema yang sama dengan minggu yang lewat, yaitu temanya mengapa manusia berdosa. Tema kita hari ini adalah mengapa manusia berdosa. Apa tujuan kita mempelajari tema hari ini? Tujuannya adalah supaya kita mengetahui apa akibat dosa, ya, apa akibat dosa. Dan yang kedua adalah tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita mengetahui bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, ya. Yang pertama tadi supaya kita mengetahui apa akibat dosa, dan yang kedua adalah supaya kita dapat terhindar dari perbuatan dosa. Itu tujuan kita mempelajari mengapa manusia berdosa, ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai di dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita mengetahui akibat-akibat dosa. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa terhindar dari perbuatan dosa. Ya, di minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana manusia pertama itu bisa jatuh ke dalam dosa, ya. Ya, yaitu ada proses, ya, ada prosesnya manusia bisa jatuh ke dalam dosa, ya. Ada pencobaan manusia, yaitu yang terjadi kepada Hawa melalui busukan iblis yang dimulai dari telinganya, baru ke mata, lalu ke hati. Akhirnya mereka kalah terhadap pencobaan. Dan ketika mereka kalah terhadap pencobaan, karena iblis memutarbalikkan firman Allah, sehingga manusia di dalam hati dan hasrat manusia yang membuat mereka ingin sama seperti Allah, sehingga membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Padahal di awal penciptaan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bukan sama dengan Allah, tetapi hanya segambar dan serupa. Ya, artinya bahwa manusia itu juga memiliki sifat-sifat Allah, tetapi tidak sama. Lalu disitulah kesempatan iblis menggunakan binatang yang paling cerdik untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Maka ketika Tuhan memberikan perintah kepada manusia supaya mereka tidak memakan buah pohon larangan, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena Tuhan memerintahkan sekali-kali kamu makan maka kamu akan mati. Tetapi iblis memutarbalikkan fakta, bukan mati, tetapi kamu akan sama seperti Allah. Jadi karena keinginan yang tidak bisa dibendung, ya, keinginan manusia pertama itu ingin sama seperti Allah, sehingga mereka takluk kepada pencobaan iblis. Itulah proses manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang juga rata-rata manusia jatuh ke dalam dosa seperti yang dialami oleh Hawa, yaitu melalui telinganya, ya, dibisikkan kata-kata, lalu melalui matanya dilihat buah itu enak dipandang dan nikmat untuk dimakan, maka melalui hatinya ingin sama seperti Allah, maka dia memakan buah pohon larangan itu. Nah, untuk sekarang kita akan melihat apa akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia pertama itu, ya. Akibat dosa itu adalah menjadikan hubungan manusia yang awalnya harmonis dan baik menjadi terputus, ya. Jadi akibat dosa itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terputus, ya. Itulah yang disebut dengan mati rohani. Karena di perintah Tuhan kepada manusia pertama, semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan. Sekali-kali kamu makan maka kamu akan mati. Jadi hukuman atau akibat dosa, ya, yang dilakukan oleh manusia pertama itu menjadikan hubungan manusia dengan Allah itu menjadi terputus. Jadi akibat dosa itu adalah mati rohani, terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Selain itu, hukuman yang diberikan Tuhan adalah yang pertama kepada ular, ya. Ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Apa hukuman Tuhan kepada ular akibat dosa? Yaitu menjadikan ular itu menjadi binatang terkutuk, ya. Berjalan harus dengan perutnya dan makanannya adalah debu
dan tanah. Itu hukuman Tuhan kepada ular akibat dosa ya yang dilakukan oleh manusia. Pertama adalah menjadikan ular itu menjadi binatang terkutuk. Dua, membuat dia berjalan dengan perutnya ya. Yang ketiga, makanannya menjadi debu dan tanah. Yang kedua, hukuman dosa adalah bagi Hawa. Apa akibat dosa atau hukuman dosa yang diberikan Tuhan kepada Hawa? Yaitu dia akan kesakitan ya saat melahirkan ya, dia akan kesakitan saat melahirkan. Hukuman dosa bagi Adam karena Adam juga memakan buah pohon larangan itu karena diberikan oleh Hawa, maka Adam juga diberi hukuman akibat dosanya. Yang pertama adalah dia akan bersusah payah dan berpeluh dalam mencari rezeki dari tanah untuk mencukupi hidupnya ya. Dia akan bersusah payah, berpeluh mencari rezeki dari tanah untuk mencukupi hidupnya. Itulah akibat-akibat dosa bagi manusia dan juga bagi ular karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Tetapi kita melihat walaupun manusia jatuh ke dalam dosa ya, kasih Allah lebih besar dari hukumannya ya. Kasih Allah lebih besar dari hukumannya. Walaupun Tuhan menghukum manusia itu, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar sehingga Dia tetap menyayangi dan mengasihi manusia itu. Itu bisa kita lihat buktinya dari pertama ya, ketika manusia itu sadar bahwa mereka telanjang, mereka lalu bersembunyi ya. Sebagai bukti kasih Allah lebih besar dari hukumannya adalah Tuhan memberi mereka pakaian dari kulit binatang ya. Tuhan memberi mereka pakaian dari kulit binatang. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memberikan seorang juru selamat yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa, yang disebut dengan janji induk yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Ini adalah bukti bahwa Allah kasih-Nya lebih besar dari hukumannya. Ada dua bukti bahwa Allah tetap mengasihi manusia yang berdosa itu. Yang pertama, membuat pakaian mereka dari kulit binatang. Yang kedua, Tuhan menjanjikan akan mendatangkan seorang juru selamat yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa yang tertulis dalam janji induk kitab Kejadian 3 ayat 15 ya. Manusia bisa jatuh dalam dosa karena tidak bisa menahan keinginannya. Jadi rata-rata yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa adalah karena manusia tidak bisa menahan keinginannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bahkan manusia pertama adalah karena tidak bisa memendung keinginan ya. Tidak bisa menahan keinginannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari dosa? Yang pertama, berdoa, memohon penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus supaya kita dimampukan menolak ya keinginan duniawi yang membawa kita jatuh dalam dosa. Yang pertama adalah berdoa, meminta atau memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita diberikan kemampuan menolak keinginan duniawi yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, waspada, hati-hati, dan berpikir secara matang sebelum bertindak. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua rajin membaca Alkitab, yang ketiga adalah waspada, hati-hati, dan berpikir secara matang sebelum bertindak. Ada hal-hal yang sederhana yang bisa membuat kita jauh dari perbuatan dosa ya. Mari kita menghindari perbuatan dosa dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya berkata jujur, rendah hati, sabar, pemaaf, rajin, menghargai orang lain, peduli terhadap sesama, dan lain-lainnya. Berarti kita bisa mempertahankan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan jika kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi itu materi kita hari ini ya. Jadi nanti mohon dicatat hal-hal yang penting dari video pembelajaran ini ya. Jadi kita sudah dapat mengetahui akibat dari dosa, dan yang kedua adalah kita sudah mengetahui bagaimana supaya kita bisa terhindar dari perbuatan dosa. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.